Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Kita beruntung malam hari ini kita berkumpul di tempat ini mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang membuahkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan membuahkan husnul khatimah bagi kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya kesuksesan seseorang tidak dinilai dari hartanya yang banyak, tidak dinilai dari keluarga besar ataupun pengikut yang banyak. Kesuksesan seseorang tidak dinilai dari apa yang dia bangun, akan tetapi kesuksesan seseorang tersebut dinilai apabila dia berhasil mendapatkan ridha Allah, maka dia sukses. Namun sehebat apapun yang dia lakukan, apabila Allah tidak ridha, maka dia telah gagal. Kita melihat di dalam sejarah orang-orang yang hartanya banyak seperti Qarun, tetapi Allah Ta'ala tidak ridha, maka dia binasa, bukan orang sukses walaupun hartanya banyak. Orang yang pengikutnya banyak seperti Fir'aun, tetapi Allah Ta'ala tidak ridha, dia gagal. Namun di dalam Al-Quran berapa banyak dikisahkan oleh Allah Ta'ala tentang para nabi-nabi. Nabi Nuh ala nabiyina wa alaihi afdhalus salam wa azka salam, beliau berdakwah 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Yang ngikut dengan beliau wa ma'amana ma'ahu illa galil, hanya sedikit sekali, sekitar 80-90, hampir 100 orang yang ikut beriman dengan Nabi Nuh. 950 tahun dakwah, artinya kalau yang beriman setiap 10 tahun sekali, yang beriman 1 orang. Pertanyaannya, sukses atau gagal Nabi Nuh? Namun Nabi Nuh bukan orang yang gagal, beliau sukses, beliau berhasil. Kenapa keberhasilan beliau dinilai bukan dari pengikut yang bersama beliau, akan tetapi dinilai ridhanya Allah Ta'ala yang tercurahkan untuk beliau. Kemudian juga di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan para nabi-nabi besok ketika datang di hari kiamat. Nabi datang, seorang nabi minal anbiya, pengikutnya hanya 100 orang. Kemudian dalam riwayat pengikutnya cuma 10 orang. Ada lagi nabi yang lain datang, pengikutnya cuma 3 orang. Satu nabi yang lain umatnya cuma 2. Satu lagi datang nabi, umatnya cuma 1. Satu lagi nabi nggak ada umatnya sama sekali, habis umatnya, nggak ada yang beriman dengannya. Apakah mereka gagal? Tidak, mereka tidak gagal, mereka sukses karena Allah Ta'ala ridha terhadap mereka. Bagaimana para nabi-nabi tersebut menjadi manusia-manusia yang sukses dengan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pelajaran dari Allah Ta'ala, kesuksesan seseorang bukan dari pengikut yang banyak, bukan dari harta yang berlimpah, bukan dari bangunan yang dia bangun. Disebutkan bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Dzulbijadain. Dzulbijadain ini
Dia seorang hartawan, punya harta banyak, tapi dia beriman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kampungnya semuanya orang merangin Nabi, musuhin Nabi. Maka dia bawa bekalnya untuk pergi mau hijrah ke Madinah. Ketika dia keluar dari kampungnya, ketahuan dia mau keluar dari kampung mau hijrah ke Nabi, dihadang sama orang kampung. Dilarang, engkau tidak boleh keluar ke sana. Dia bujuk kaumnya untuk melepaskan dia agar bisa berjumpa dengan sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap kaumnya tidak mengizinkan. Sehingga akhirnya dia membujuk mereka dengan harta yang dia punya, yang dia bawa, kemudian juga harta yang dia miliki, aset, tanah, rumah, semua yang dia punya, dia berikan. Ambil semuanya asalkan izinkan saya ketemu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Biarkan saya jalan, jangan halangi antara aku dengan kekasihku Nabi Muhammad. Aku di kampung nggak memberikan manfaat, nggak mengganggu kalian, sudah lepaskan aku. Akhirnya mereka setuju dengan syarat, termasuk bekal yang dibawa oleh Dzulbijadain harus ditinggalkan untuk mereka. Akhirnya Dzulbijadain rela semuanya, bekalnya semuanya dia tinggalkan, termasuk makanan, uang, emas, pakaian, kecuali hanya 2 lembar pakaian yang sudah lusuh, yang udah butut, yang udah jelek, yang dia pakai 2 lembar menutupi bagian atas dan bagian bawah tubuhnya, hingga disebut bijad wa bijad, bagian penutup atas, penutup bawah, kain yang sudah lusuh, yang udah jelek. Dikenallah ketika dia datang ke Madinah dengan memakai 2 lembar pakaian yang sudah dekil ini, dikenalnya Dzulbijadain, orang yang datang ke Madinah dengan pakaian yang sudah jelek. Ketika datang berjumpa dengan Rasulullah, dia nggak peduli dengan hartanya, dengan bangunannya, dengan apapun, yang penting bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu di masjid, kemudian juga beliau sehari-harinya hadir zikir di masjid, gemar berzikir. Sampai satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat di luar masjid, lagi jalan di luar masjid, ngedengar suara orang berzikir di masjid dengan lantang. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wal darajal aliyah rafi'ah wab'asmu maqaman mahmudah alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai panggilan yang sempurna ini dan sembah yang didirikan, berilah kepada Nabi Muhammad akan wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan pangkat yang tinggi, dan angkatlah beliau pada tempat yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tidak akan pernah menyalahi janji. Satu sahabat ketika Nabi heran mendengar suara zikir yang lantang tersebut, Nabi bertanya, suara siapa ini? Dibilang ini suaranya Dzulbijadain. Satu orang nyeletuk, ya Rasulullah, innahu mura'in, dia ini riya, dia zikir dengan suara lantang mau dipuji. Nabi menjawab, bukan, tetapi dia berzikir dengan suara lantang, innahu awwah, sesungguhnya dia orang yang kembali merujuk segala-galanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untung zaman dulu nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak bakal dibilang bid'ah, syirik. Nggak ada. Nabi nggak bilang bid'ah, nggak bilang syirik. Innahu awwah, ini orang yang kembali kepada Allah kayak begini. Kemudian Dzulbijadain, di mana ada majelisnya Nabi, dia ngikut, dia hadir. Kesenangannya itu, dunianya dia tinggalkan semuanya. Lantas di dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah, dalam perjalanan perang, ketika kembali pulang, dia udah sakit payah, meninggal di tengah jalan. Ketika meninggal, diberitakan kepada Nabi Muhammad wafatnya beliau. Diatur orang yang mandikan beliau itu pembesar-pembesar sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang mandikan beliau. Udah selesai dimandikan, dikafankan, disolatkan, Nabi yang nyolatkan. Udah selesai disolatkan, udah digali kuburannya, mau ditaruh ke lubang kubur, Nabi bilang tahan, stop. Nabi masuk ke dalam lubang, diratakan tanah kuburannya, liang lahatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW ulurkan tangannya ke atas, bawa sini jenazahnya. Dengan tangan suci beliau diterima jenazahnya Dzulbijadain, Nabi yang membaringkannya di dalam makam. Kemudian setelah dibaringkan di dalam makam, Nabi Muhammad masih di dalam lubang kubur itu bersama jenazahnya Dzulbijadain. Nabi angkat tangan ke atas, doa sama Allah Ta'ala. Nabi Muhammad bilang, Allahumma rda anhu fa inni amsaitu anhu radin. Ya Allah, ridailah dia, sebab sungguh aku pada malam ini aku ridha kepada dia. Itu sahabat yang dengar begitu, mereka berharap coba saya yang mati, coba saya yang di dalam kubur. Untung banget Dzulbijadain. Pertanyaannya, Dzulbijadain dari rumahnya punya harta banyak, semuanya dia kasih orang kafir. Punya aset, semuanya ambil tuh aset, semuanya dia tinggalkan. Dari dunia dia bawa cuma 2 baju yang lusuh ke Madinah. Nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya aset. Pertanyaannya, dia sukses atau gagal? Sukses Dzulbijadain. Kenapa suksesnya? Nggak ada yang dia bangun, nggak punya pengikut, kemudian juga nggak punya harta, nggak punya jabatan. Kesuksesan yang beliau dapat ridha dari Allah Ta'ala. Apa buktinya ridha dari Allah? Ridhanya Rasulullah. Sebab ridhanya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan ridhanya di dalam ridha Nabi Muhammad. Sehingga Nabi bilang, ya Allah, ridhai dia. Kenapa Allah harus ridha kepada dia? Sebab saya ridha sama dia, kata Nabi Muhammad. Saya, Nabi Muhammad, ridha sama dia. Jadi udah pasti Allah Ta'ala ridha kepada orang tersebut. Dan hal ini bukan hal yang rumit. Lihat buktinya juga, ridhanya Allah Ta'ala terletak dalam ridhanya ibu bapak. Ridha Allah fi ridhal
walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Inilah orang-orang yang sukses. Kesuksesan bukan berdasarkan hal-hal yang nampak di mata. Kalau kelihatan di mata kita sukses, berarti sukses. Di akal kita, dari ukuran duniawi, kacamata duniawi, sukses, kita anggap sukses. Belum tentu. Nabi Muhammad SAW disebut ada satu orang dipuji oleh sahabat, ya Rasulullah, ini orang hebat, dia ikut berjihad, dia berjuang, nggak pernah saya lihat pejuang yang sehebat dia, melawan sana, melawan sini, berhasil menumbangkan orang-orang musyrikin yang ingin menyerang. Luar biasa ini orang. Nabi bilang apa? Innahu finnar, dia di neraka, kata Rasulullah. Itu sahabat gempar sampai mereka heran. Apa buktinya? Apa ini? Ucapan Nabi tidak sembarangan, pasti ada buktinya. Di dalam suatu pertempuran keesokan harinya, itu salah seorang sahabat yang hadir di situ, dia memata-matai, melihat, memperhatikan orang yang dibilang hebat ini, yang kata Nabi Muhammad ini di neraka. Dia mau tahu apa cacatnya ini orang, hingga Rasul bilang dia di neraka. Rupanya cacatnya walaupun luarnya bagus, tapi dalamnya bobrok, dalamnya nggak beres, tidak terdidik dengan tarbiyah, tidak dapat ridhonya Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Ketika dia udah menyerang banyak musuh, banyak terluka, kemudian dia nggak mau kematiannya di tangan musuh, dia taruh pedangnya itu di dadanya, ujung pedangnya, pegangan pedangnya ditaruh di tanah, kemudian yang lancip, yang tajamnya ditaruh di dadanya, dia beratkan tubuhnya hingga dia mati dalam keadaan bunuh diri seperti itu. Sahabat baru faham betul yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bilang, rubba gatilin baina saffain Allahu a'lam biniyatih. Seringkali, banyak kali orang yang terbunuh fisabilillah, katanya, di antara dua barisan musyrikin dan orang-orang musyrikin dan muslimin, terbunuh dia di tengah barisan jihad, tapi belum tentu di surga. Allah tahu niatnya apa. Ada satu sahabat bilang, hani'an fulan al-mujahid lahul jannah, beruntung dia jihad, dia dapat surga. Nabi bilang, wa ma yudrik, tahu dari mana engkau ucapan seperti ini? La'allahu kana yatakallam fima la ya'ni wa yabkhal fima la yughni. Tahu dari mana engkau main asal memberikan kalimat semacam ini? Barangkali dia dulu waktu hidupnya pernah ngomong hal-hal yang bukan urusannya, yang bukan keahliannya, hal-hal yang mana nggak ada manfaat buat dia. Diriwayatkan ada satu orang masuk jamaah dakwah, masuk ke suatu perkampungan. Walhasil tiap malam maghrib itu selalu kedengar suara jeritan dari pemakaman. Dia heran, ini jeritan dari mana? Tanya sama penduduk di situ, dibilang ini jeritan berasal dari kuburannya si fulan. Udah setahun kita makamkan, tiap malam maghrib begini dia kedengar jeritan. Dia heran, dari mana asalnya ini semua? Hingga akhirnya ketika malam hari dia tertidur, kemudian dia melihat orang-orang yang ada di pemakaman itu. Dia mengatakan, aku mendengar jeritan. Dari mana jeritan ini sumbernya? Apa sebabnya? Dibilang jeritan ini itu adalah dari seorang yang setahun lalu dimakamkan di sini. Ini orang baik, amalannya bagus, luar biasa. Cuma satu kesalahannya satu, tatkala satu kali dia ngelihat majelis maulid Nabi Muhammad semacam ini, dia nggak hadir, tapi dia bilang, apa gunanya orang yang hadir di majelis? Nggak ada manfaatnya. Mau ngapain hadir di majelis maulid? Apa gunanya maulid Nabi Muhammad? Cuma sekali ngomong begitu. Kemudian setelah meninggal dunia, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diinterogasi, ditanya, ini jeritan adalah min alamil itab, dari pedihnya perkataan dan juga omelan akibat ucapan yang dahulu dia ucapkan kalimat satu kata tersebut.
Sehingga dikatakan engkau bilang majelis maulid tidak ada manfaatnya. Bukankah di situ orang bersolawat terhadap Nabi Muhammad? Engkau bilang tidak ada manfaatnya salawat kepada Nabi Muhammad. Di situ ada orang tilawatul Quran, engkau bilang tidak ada manfaatnya. Di situ orang berkumpul dalam zikir, engkau bilang tidak ada manfaatnya. Orang ngumpul i'tikaf di masjid, engkau bilang tidak ada manfaatnya. Sampai jeritannya itu dari batinnya itu terdengar oleh orang-orang yang ada di pemakaman, di lingkungan pemakaman tersebut. Wah, kata. Karena itu saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari zahirnya. Akan tetapi sesungguhnya kesuksesan seseorang itu manakala dia sukses dapat ridhonya Allah taala, udah dia sukses urusan dunianya, sukses urusan akhiratnya. Tetapi kalau dia gagal, hancur semuanya. Disebutkan sampai mereka orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam Sahih Bukhari, Allah taala setelah memasukkan ahli jannah ke dalam surga, ahli nar ke dalam neraka, lantas Allah taala bertanya kepada para penghuni surga, dikumpulkan semuanya, ya ahlal jannah, hal raditum bima qasamtu lakum. Wahai para penghuni surga, apakah kalian ridha dengan pemberian yang aku berikan kepada kalian di surga ini? Sehingga semuanya ahli jannah berkata, ya Rabb, kaifa la narda? Bagaimana kita tidak ridha? Engkau sudah selamatkan kami dari neraka, engkau masukkan kami ke dalam surga, engkau izinkan kami menikmati kenikmatan yang ada di surga dengan istana-istananya dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Bagaimana kami tidak ridha? Kami ridha ya Allah. Lantas Allah taala bilang, maukah engkau aku berikan, aku karuniakan sesuatu yang lebih besar daripada nikmat surga? Maka bertanya mereka, ya Rabb, apa ada yang lebih besar daripada kenikmatan surga? Maka Allah Ta'ala mengatakan ada. Allah Ta'ala mengatakan, al-yawma uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Pada hari ini aku anugerahkan keridhaanku atas kalian dan aku tidak akan murka terhadap kalian selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau ridhonya Allah Ta'ala, surga nikmat yang demikian besar dari Allah Subhanahu wa taala itu, mau masuk surga mati dulu. Ya betul, harus meninggal dulu. Kita mau masuk surga harus mati dulu. Kalau kita belum mati, bagaimana kita mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Namun ridhonya Allah, anugerah yang lebih besar daripada surga, kita hidup pun sekarang nih bisa kita dapatkan. Sebelum mati pun bisa kita dapatkan. Sekarang bisa kita dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan birrul walidain kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan mengutamakan Allah lebih daripada apapun, mengutamakan ridhonya Allah lebih daripada ridhonya manusia. Syekh Umar bin Makhrama bilang, "Idza kan maulai anni radin man bayaghdab yaghdab." Apabila Tuhanku, majikanku ridha kepadaku, yang mau marah silahkan marah, yang penting Allah Ta'ala ridha. Kalau kita urusin ridhanya manusia, nggak ada habisnya. Sungguh orang yang lebih mengutamakan ridhanya Allah daripada ridhanya manusia, dibikin makhluk-makhluknya Allah baik, bersahabat, ridha sama dia. Tetapi barang siapa yang lebih mengutamakan ridhanya manusia, dia rela yang penting fulan senang walaupun Allah murka, maka dibikin oleh Allah Ta'ala makhluk-makhluknya murka sama dia. Sebab ridhan nas ghayah la tudrak, ridhanya manusia itu suatu puncak yang nggak bisa kita capai, nggak ada habisnya. Imam Syafi'i, ada satu orang datang bilang sama dia, ya Imam, tuh orang-orang Mesir pada ngomongin ente. Dibilang katanya Syafi'i bilang begini, Syafi'i bikin ini, Syafi'i bikin itu. Maka dijawab oleh Syafi'i, qad qila anna Allah dzu waladin wa anna khairal khalqi qad kahana ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyyul huda kaifana. Allah aja dibilang punya anak, Nabi dibilang dukun, tukang sihir. Apabila Allah nggak selamat dari lidah makhluknya, Nabi tetap diganggu. Makhluk yang paling dikasihi Allah musuhnya banyak, dimaki seperti ini, apalagi saya Syafi'i. Orang mau murka-murka, yang penting Allah ridha sama kita.
tetapi kita jalankan. Apa amalan-amalan yang membuat Allah Ta'ala ridha, dan kita utamakan cari ridhanya Allah Ta'ala lebih daripada ridhanya manusia. Maka niscaya dengan begitu kita rutin, kita istiqamah hingga kita diwafatkan dalam keadaan Allah Ta'ala ridha kepada kita sekalian, hingga kita merasakan nikmat daripada khitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Ta'ala, puas, senang, gembira, disenangkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridha pada dia, masuk bersama hamba-hambanya Allah, hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala, masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatu. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka. Nah, ini ridhanya Allah Ta'ala ada di majelis macam begini. Ridhanya Allah Ta'ala ada dalam birrul walidain. Ridhanya Allah Ta'ala ada dalam silaturahim. Ridhanya Allah Ta'ala bagi kaum wanita pun juga di dalam ketaatan kepada suami. Ridhanya Allah Ta'ala ketika kaum wanita menutup auratnya dengan benar, nggak sembarangan ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya asal begitu. Ridhanya Allah Ta'ala terletak di situ. Kemudian juga ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak di dalam sholawat atas Nabi Muhammad. Ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak ketika kita merasa diri kita kurang, kita introspeksi diri kita, di situ terletak ridhanya Allah Ta'ala. Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim beliau mengatakan, man nazara ila nafsihi bi'aini ridha nazara Allah ilaihi bi'aini sakhat. Wa man nazara ila nafsihi bi'aini sakhat nazara Allahu ilaihi bi'aini ridha. Barang siapa yang memandang dirinya, melihat dirinya dengan pandangan puas, wah saya udah hebat, saya cukup, saya udah berbuat, saya udah beramal, saya bisa, saya ini, saya itu, saya. Maka barang siapa yang melihat dirinya dengan pandangan penuh keridhaan, kebanggaan, kepuasan diri, maka Allah memandang hamba tersebut dengan pandangan murka. Namun barang siapa yang memandang dirinya dengan pandangan penuh murka, penuh permusuhan, penuh kebencian terhadap nafsunya dia, Sayyidina Yusuf bilang, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratum bisu. Aku pun juga tidak menganggap suci nafsuku, sebab nafsu tersebut selalu memerintah dengan keburukan, ngajak dengan keburukan. Barang siapa yang memandang nafsunya dengan pandangan dia tidak rela dengan nafsunya ini, tidak rela dengan nafsunya, maka Allah Ta'ala memandang orang tersebut dengan pandangan ridhonya, dengan pandangan ridho. Mau ridhonya Allah Ta'ala, cari di sini ittihamun nafs. Jangan pernah merasa diri kita paling hebat, paling mulia. Ini yang hadir di sini tahu siapa yang paling mulia, bukan yang di panggung, bukan yang di depan, bukan juga yang paling belakang, bukan yang di bawah, bukan yang di atas. Habis siapa yang paling mulia di sini? Yang paling mulia di sini yang menganggap dirinya paling kurang, dia yang paling lebih bagiannya. Yang menganggap dirinya paling hina, dia yang paling mulia di mata Allah Ta'ala. Yang menganggap dirinya paling kecil, dia paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Man tawadha rafa'ahullah. Itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Banyak dari para ulama wal awliya was salihin, para a'immatul arba'ah, itu sampai di antara mereka jalan di jalanan bersama murid-muridnya. Tatkala jalan di jalanan bersama muridnya, tahu-tahu di jalanan itu ada seekor anjing lagi jalan. Muridnya mau ngusir tuh anjing, dilarang, jangan diusir. Kenapa? Dia bilang, ini anjing itu dan saya sama-sama punya hak untuk menggunakan jalan ini. Walaupun dia anjing, dia punya hak untuk menggunakan jalan, jangan diganggu. Saya takut besok dituntut di hari kiamat. Kenapa ngusir anjing? Emang dia nggak punya hak untuk berjalan di situ? Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas udah pakai bajunya yang putih, pakai minyak wangi, mau pergi Jumat dengan baju yang paling bagus, dia mau pergi Jumat. Tatkala udah keluar bersama beberapa muridnya mau ke masjid, udah rapi. Di jalanan ada orang habis ngepel rumah, membersihkan rumah. Itu dari atas rumah di sana tuh tinggi-tinggi di atas, dia lempar tuh air kotornya ke bawah.
kena kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ratib, pengarang Ratib Al-Attas. Disiram dari atas, kuyup semuanya. Itu orang teman-temannya, murid-muridnya mau menegur yang punya rumah yang melakukan. Habib Umar bilang, shh, jangan ada yang kasih tahu dia, ntar dia sedih. Bilang, ya Habib, tapi engkau udah seperti ini. Dijawab, orang macam saya udah sepantasnya diturunkan, disiram api dari langit. Terus Allah Ta'ala nggak lakukan itu, diganti deh, jangan api, dikasih air kotor aja, mestinya girang bukan marah. Begitu kata beliau radhiyallahu anhu arba. Pernah satu kali ada sultan, presiden di zamannya itu mau datang ke kampungnya, kirim utusan, sultan mau datang ke sini, bilang tunggu, jangan masuk ke sini, suruh tunggu di luar kota. Kalau dia masuk ke kampung, dia bakal nyusahin orang kampung di sini. Jalanan jadi kacau, kemudian juga bakal memaksakan hal-hal buat orang kampung sini. Enggak, udah tunggu di sana, saya yang datang ke sana. Akhirnya dia suruh pembantunya, ayo siapkan apa yang bisa dibawakan. Disiapkan kopi, dia masak kopi dari rumah, siapin gahru, terus siapkan api buat bakar gahrunya. Dibilang api ada di tendanya sultan, bilang nggak perlu, kita pakai apinya kita. Sampai di depannya sultan, hadir di situ, kopi udah bawa sendiri, dia hidangin buat sultan. Kemudian juga kayu gahru, apinya pun juga dia bawa sendiri. Sampai sultan bilang, ya Habib, ila hadzal had, sampai seperti ini engkau perlakukan kita. Artinya engkau tetap nggak mau sedikit pun menggunakan sesuatu yang menjadi haknya kita, makanan kita atau minuman kita atau uang kita. Sampai seperti ini engkau, warakmu, keberhati-hatianmu. Maka dijawab oleh beliau, na'am, lau lam nakun hakadha ma kunna hakadha. Kalau kita nggak begini, kita nggak berhati-hati seperti ini, kita nggak bakal jadi orang seperti ini. Tapi berkat seperti ini, manjahad syahad, yang berjuang semacam ini, dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha man lam takun lahu bidayah muhridah lam takun lahu nihayah musyriqah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ma'rifatun nafs, pengenalan terhadap diri kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selalu dalam taraqi, naik taraqi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada putusnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan anugerah dan rahmat dan kasih sayang kepada keluarga kita dan memberikan husnul khatimah. Kita doakan guru kita sahibul majlis Al-Habib Jamal insyaallah mendapatkan keberkahan, dan juga guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, dan juga para ulama, para habaib, para kiai yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiah, panjang umur, dan semua yang hadir di sini mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sebagai bukti dari ridhanya Allah Ta'ala ini, sekarang pas kita bangun dari majelis ini, malaikat mengumandangkan ucapan yang mengatakan gumu maghfuran lakum. Bangun dari majelis ini dalam keadaan dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Bukan itu saja, dikumandangkan qad buddilat sayyi'atukum hasanat, sungguh kesalahan kalian sudah dirubah menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma badil sayyi'atina hasanat, Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif kurubana hasin munqalabana wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika a'inna wa bi ridha agir a'yunana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma madha min jannati ya sya'ban ya rabb balighna ramadan a'inna 'ala siyam wal qiyam wahfadna min al-atham birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Warzuqna wal hadirin hajjal baitul haram wa ziyaratin nabi alaihi salatu wa azka salam ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil islam adkhilna jannata ma'a man dakhal birahmatika ya arhamar rahimin.